Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita senantiasa menghadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan inayah dan taufiknya jualah kepada kita sekalian, sehingga kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban kita sebagai hambanya yang telah mengaku menjadi pengikut nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti al-Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama yang tinggi, mulia, dan tidak ada yang bisa menandingi akan kemuliaan dan keagungannya. Oleh karena itu kita senantiasa wajib dan patut bersyukur nikmat yang besar itu. Ya. Oleh karena itu pada khutbah yang singkat ini saya ingin menyampaikan jalan-jalan hidayah, atau menekuni jalan hidayah, karena kita sangat mengkhawatirkan diri ini sebelum ruh dan jasad kita berpisah. Boleh jadi ada yang mungkin tidak membawa keimanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengkhawatirkan sebelum ajal datang menjemput, jangan sampai sebelum berpisahnya jasad dan ruh kita, kita meninggalkan jalan-jalan hidayah, meninggalkan keimanan yang jelas berada di atas jalan petunjuk. Oleh karena itu kita selalu mengkhawatirkan jangan sampai hal ini ada di antara kita yang tertimpa musibah yang sangat besar ini. Musibah karena kecelakaan lalu lintas misalnya, musibah karena kebakaran harta benda kita, musibah karena meninggalnya salah seorang di antara sanak famili kita. Mungkin itu adalah masalah atau musibah yang masih sangat kecil, tapi musibah yang paling besar adalah musibah ketika kita berpisah jasad dan ruh kita, lalu kemudian kita tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Olehnya itu mari kita menjaga jalan-jalan hidayah. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, walau syi'na kulla nafsin
Ya, sekiranya aku menghendaki, ya, sekiranya Allah menghendaki memberikan semua petunjuk kepada manusia, maka tidak ada seorang pun melainkan akan mendapatkan petunjuk. Walakin haqqal qaulu minni la'amla anna jahannam minal jinnati wan nas ajma'in. Tapi Allah juga telah berfirman bahwa sungguh aku akan mengisi neraka jahanam dengan manusia dan bangsa jin. Itu ketetapan Allah. Di zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ya, pun di zaman Nabi SAW ada saja, ya, walaupun mungkin tidak banyak, tapi ada saja orang yang menjadi bukti dan contoh nyata di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Ya, ada orang yang murtad, ada orang yang meninggalkan agama ini dengan lapang dada, tanpa merasa berat sedikit pun dalam jiwanya, lalu kemudian berpisah dengan dunia, padahal awalnya dia hidup bersama dengan jamaah Rasulullah SAW. Bayangkan ini. Suatu ketika Nabi SAW bersabda, di antara kalian ada di antara kalian nanti yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Bayangkan, Rajal bin Umfuah, dulunya sahabat, tapi apa yang terjadi pada dirinya? Benar sabda Nabi bahwa di antara para sahabat yang hadir pada majelis ketika itu ternyata betul, ya, ada sahabat awalnya tapi kemudian meninggalkan dunia dengan tanpa membawa keimanan, kufur alias murtad. Lalu kemudian sahabat yang hidup dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, yang ditakdirkan oleh Allah kurang lebih 125 tahun umurnya. Para sahabat silih berganti pergi meninggalkan mereka, telah meninggal satu persatu. Tinggal yang tersisa di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu selalu membenarkan ucapan Rasulullah bahwa pernah Rasulullah bersabda seperti ini, akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya nanti yang lebih besar daripada gunung Uhud. Ternyata waktu itu sahabat sudah banyak yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tersisa beberapa orang, termasuk di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin seorang yang beriman tidak merasa takut, jangan-jangan saya yang termasuk ini? Karena setiap yang meninggal sebelum ini tidak ada yang murtad. Tidak ada yang murtad. Tapi apa yang terjadi? Nanti bergembira Anas bin Malik setelah meninggalnya Rajal bin Umfuah di saat murtad, ya, melawan kaum muslimin, ya, di dalam membela kaum munafikin. Ternyata inilah sabda Nabi SAW. Itu pernah terjadi. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan di antara kita, apalagi di zaman seperti ini. Itu sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada diri kita. Saudara-saudara kita, alhamdulillah, yang telah mendahului kita dan kita melihat perpisahannya dengan dunia tanpa melaksanakan su'ul khatimah, tanpa terjadi pada dirinya su'ul khatimah, atau mati dalam keadaan mati yang dibenci oleh agama, yang tidak kita senangi, yaitu menutup usia dengan kejelekan atau murtad atau keluar dari jalan Islam. Itu pernah terjadi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam pun pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Ada seorang yang hidup sesaman dengan Nabi Musa alaihissalam, doanya makbul. Ketika orang banyak membutuhkan, ya, sesuatu, dimohon kepada, ya, orang soleh tersebut, apa yang terjadi? Makbul doanya. Tapi ketika datang Nabi Musa kepadanya, kemudian dia melawan dan menantang Nabi Musa, awalnya tidak menerima. Awalnya selalu ingin bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Mungkin karena merasa dirugikan dirinya atau kemaslahatan di sekitarnya, ketika datang Nabi Musa, maka dia bermunajat kepada Allah. Untuk apa? Dia murtad. Intinya adalah dia kembali kepada ajaran yang sesat. Dia tidak membersamai Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya murtad. Apa yang terjadi? Tatkala dia hendak murtad, dia menjulurkan lidahnya untuk tidak bisa kembali lagi bersyahadat sebagaimana syahadat yang benar. Oleh karena itu, sangat-sangat mengkhawatirkan diri kita ketika kita tidak menjaga jalan-jalan hidayah.
Jalan hidayah antara lain adalah selalu menuntut ilmu. Ya. Anak-anak sekalian, para santri dan siapa saja, sebagai jalan hidayah yang sangat jelas adalah menuntut ilmu. Ya. Jangan berpisah dengan jalan menuntut ilmu. Jangan berpisah dengan orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah siang dan malam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mencoba-coba mengatakan biar saya coba model dan kehidupan yang tidak islami. Bagaimana gayanya, bagaimana rasanya? Jangan coba-coba. Karena boleh jadi ketika kita mencoba dan tidak mungkin sudah tidak bisa kembali kepada jalan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu. Allah berfirman, bersabarlah bersama dengan orang-orang yang senantiasa memohon dan bermunajat kepada Allah tentang hidayah, serekomangi agar kemudian dia berada di atas jalan yang benar. Ya, yauda'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Pagi, sore, hari mereka bermunajat kepada Allah, banyak berdoa. Karena khawatir jangan-jangan Allah tidak memberikan hidayah sampai dia berpisah dengan dunia, lalu kemudian mati dalam kekufuran. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Apa tujuannya berdoa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau memicingkan atau memalingkan pandanganmu dari orang-orang yang seperti itu. Jangan engkau tinggalkan orang yang seperti itu hanya karena turidu zinatal hayatid dunya, menghendaki kehidupan dunia. Ya. Hanya karena menghendaki kehidupan dunia sehingga kita berbalik mengikuti orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, ya, untuk senantiasa banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik au ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati-hati kami ala dinika, di atas agamamu. Ya, jangan sampai kita melenceng dari ajarannya Nabi, jangan sampai kita menyimpang atau keluar dari ajarannya Nabi. Tsabbit qulubana ala dinik au ala taatik. Kokohkan hati-hati kami di dalam menjalankan ketaatan kepadamu ila akhir hayat kita. Jaga itu. Ini pintu-pintu hidayah. Apalagi kalau kita merenungkan akan kehidupan ini, ternyata kehidupan ini adalah kehidupan dunia yang sangat singkat adanya. Kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia sama dengan 1000 tahun. Bayangkan ini, kita hidup di akhirat 1 hari sama bandingannya dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita hidup di dunia, ya ka'alfi sana, seperti 1000 tahun. Berarti kalau kita hidup 1000 tahun, kita cuma hidup di akhirat 1 hari. Dan tidak ada yang hidup 1000 tahun di antara kita, apalagi saat ini. Tidak ada, berarti tidak cukup 1 hari di akhirat kita hidup. Kenapa mesti kita korbankan akhirat kita hanya karena mengejar kehidupan dunia kita yang sementara? Banyak berleha-leha, banyak santai, banyak melakukan kemaksiatan sementara akhirat tidak cukup 1 hari kita hidup. Sudah luar biasa tuh sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu saya ingin sampaikan beberapa poin dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk senantiasa mengingatkan kita bagaimana dahsyatnya kehidupan akhirat, bagaimana perjalanan hidup kita menuju akhirat. Kita berada di pertengahan perjalanan, itu pun belum sampai pada fase pertengahannya. Proses kehidupan manusia dari alam rahim, dari alam ruh, alam rahim, kemudian alam dunia, alam syahadah, selanjutnya alam barzakh. Itu luar biasa panjangnya sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan gambaran orang-orang yang menyesali hidupnya waktu hidup di dunia. Allah katakan, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Ada orang nanti idza jaa ahadahumul maut, apabila mereka telah dijemput atau didatangi kematian,
Apa kata mereka? Qala rabbirji'un. Kata mereka, ya Rabb, kembalikan kami. Apa artinya? Apa artinya itu? Menyesal tidak mengisi waktu hidupnya dengan berbagai amal soleh. Lalu Allah katakan, la'alli, dia katakan, yang Allah sebutkan, la'alli a'malu solihan fima tarak. Ya Rabb, aku ingin kembali untuk beramal soleh yang telah aku tinggalkan dahulu. Tapi apakah itu ada artinya atau ada gunanya? Sama sekali tidak berguna, karena sudah dijemput oleh ajal kita. Lalu Allah katakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah omongan kosong, itu adalah perkataan belaka, tidak mungkin terwujud. Huwa qailuha. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, di belakang kita setelah menghadapi kematian, ada namanya barzakh. Barzakh, alam di mana setelah kita tinggalkan dunia menuju kehidupan akhirat. Disitulah tempat penantian disebut dengan barzakh. Ya. Oleh karena itu, fa idza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalu. Ya. Apabila sangkakala telah ditiup, Allah katakan, ya, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasalun. Pada hari itu tidak ada lagi hubungan nasab, hubungan darah di antara kita, terputus. Kenapa terputus? Masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada lagi orang yang berpikir bagaimana si ini si itu, kemanakan saya dan itu, semua memikirkan. Makanya Allah katakan, fala ansaba bainahum yauma idzin, pada hari itu wala yatasalun, tidak ada lagi saling bertanya. Kenapa? Karena sekali lagi sibuk untuk mengurus diri kita masing-masing. Olehnya itu Allah katakan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebajikannya di saat seperti itu, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau beruntung, jangan lalaikan hari-hari kita untuk melakukan berbagai amal soleh, sehingga nanti insya Allah kita tidak terlalu menyesal sebagaimana orang-orang yang tadinya ingin kembali ke dunia, tapi itu adalah kata Allah, ya, qailuha, itu omongan belaka saja, tidak mungkin akan terjadi. Olehnya itu marilah kita senantiasa menjaga dan memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan untuk kita, beramal dengan sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Tatkala kita masih hayat, apalagi tatkala kita masih muda, apalagi tatkala kita masih belum banyak urusan, apalagi. Kenapa kita tidak memaksimalkan menuntut ilmu? Bagi anak-anakku sekalian, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak akan pernah berulang, waktu selalu bergilir dan berganti. Seperti sebagaimana Ramadan baru saja kita rasakan, kita menanti berapa bulan kemudian datangnya bulan Ramadan. Ternyata tahu-tahu Ramadan telah pergi berlalu. Na'udzubillahi min dzalik, bagi orang-orang yang tidak mengisi Ramadannya dengan penuh amal saleh dan kebajikan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul ghafurur rahim. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, semoga dalam mengarungi kehidupan dunia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengisi dengan amal saleh, ya, menjaga keimanan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti setelah kita meninggal di dunia, meninggalkan dunia ini, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, Allah akan sempurnakan ganjaran, balasan dari amal yang kita lakukan. Jangan ada yang baru sedikit berdoa atau bulanan berdoa kemudian merasa bahwa Allah tidak mengijabah doanya. Sudah lama melakukan sholat,
tapi belum nampak apa-apa dalam salatnya, jangan terlalu istijal menanti balasan dari Allah. Pasti Allah berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Ya, makanya Allah katakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dari asap neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung menjaga keimanan, menjaga amal soleh dalam kehidupannya. Ya, faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini hanya melainkan tipu daya belaka, penipu saja. Kita tertipu kalau kita mengikuti kecenderungan untuk mengikuti dunia dan hawa nafsu kita. Olehnya itu, sekali lagi, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan di usia yang muda, mari kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak pasti kita akan menemui apa yang menjadi ganjaran atau menjadi pahala dari apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah jangan kita menyia-nyiakan ya bekas-bekas Ramadan yang telah kita tinggalkan. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tapi masih ada tentu bekas-bekasnya. Telah kita melakukan amal soleh. Yang rajin mengaji jangan mengatakan sudah Ramadan telah berhenti. Kita sudah berhenti juga mengaji. Yang melakukan sholat sunat pun juga berhenti. Kita telah keluar dari bulan suci Ramadan. Yang banyak berzikir di bulan Ramadan, jangan tinggalkan zikir. Karena itu yang kita sembah bukan Ramadan. Sekalipun Ramadan telah pergi, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adalah rabbaniyun, bukan penyembah Ramadan, tetapi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengisi waktu kita, usia kita dengan amal saleh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi masabiil ghurrar. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.